surga mengalir di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa. Sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa segala ucapan syukur kami Bapa, karena kami yakin dan percaya ada urapan-Mu dahsyat di tengah-tengah kami di gereja ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ya Bapa tidak kembali dengan sia-sia. Sebab hidup kami penuh berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dan berkatnya selalu dilimpahkan, hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Amin. Tetap berdiri. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari sembah Dia dan puji kebesarannya. Haleluya. Hey!
membuat hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya percaya setiap dari kita datang hari ini punya masalah masing-masing, punya struggle masing-masing, tantangan apapun yang kita lewati. Tapi satu hal yang kita harus percaya, kita datang ke ruangan ini karena kita sadar betul bahwa kita butuh Tuhan. And that's why we worship you Lord. Kami tahu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Satu-satunya pengharapan kami. Tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu di hidupku. Kau beri kekuatan dan damai hidupku dalam penyertaan-Mu. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di BST Church. We're so grateful to welcome you here in the place of the Lord. Dan pujian ini merupakan pujian yang diciptakan oleh Gembala Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Mengusung tema di gereja ini, berkat-Nya selalu dilimpahkan, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. There is something about the name, selalu ada sesuatu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang rindu terobosan, yang rindu transformasi hari-hari ini. Mungkin kalau anak zaman sekarang katakan in this economy ya, di ekonomi yang mungkin sulit. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga tahu berita-berita dolar naik dan sebagainya. Tapi kita harus tetap berpegang teguh sama firman Tuhan. Yang tidak pernah gagal, tidak pernah salah. Dan sang penyedia adalah Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita. Ketika mulut kita bisa berkata, aduh susah sekali hidup ini. Tapi kenapa dari mulut yang sama tidak bisa keluar kata-kata berkat? Terjadi dan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkelimpahan, aku diberkati, aku disembuhkan, aku punya Jehovah Jireh yang menyediakan bagi setiap kita. Lewat pujian ini, mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara dengan penuh kerendahan hati, dengan mulut
yang satu-satunya kita punya ini, selalu perkatakan kata-kata berkat. Supaya apa yang kita lihat bukan lagi dengan mata manusia, tapi kita lihat dari mata Tuhan. Dari POV-nya Tuhan, point of view God. Today, bahwa kita melihat segala sesuatu, oh ini yang harus saya kerjakan. Walaupun ini prosesnya gak enak. Karena kita dipanggil bukan hanya diberkati, tapi kita juga dipanggil untuk sama-sama menderita bersama dengan Dia. Supaya kita nanti dimuliakan bersama-sama dengan Dia. 2 Timotius katakan. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Saya mengajak semua untuk bangkit berdiri. Aku bebas dari ketakutan. Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kau pulihkan hatiku. Yes Lord. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kasih tepuk tangan yang baik bagi Allah kita, katakan. Aku bebas dari ketakutan. Amin. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Kau pulihkan hatiku Tuhan. Berkat-Mu melimpah selamanya untukku. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari ketakutan. Wednesday Church, let's go. Kau angkat setiap hati yang terluka hari ini Tuhan. Let the fire overflow today Lord. Yes. Terjadi dan digenapi. Aku bebas dari. Tidak lagi ketakutan dalam hidup kami Tuhan. Kami lepaskan kekhawatiran kami. Kami serahkan kepada tangan yang benar. Yes, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Yes. Selamanya untukku. Terjadi dan digenapi.
bersama-sama. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Yes Lord, ini motivasi, ini mental kami Bapa. Yes, penuntunku lewati segala hal berkatnya. Mari angkat tanganmu katakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Membuatku senantiasa berkelimpahan anugerah-Mu, penuntunku lewati segala hal berkatnya selalu dilimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan anugerah-Mu, penuntunku lewati segala hal berkatnya selalu dilimpahkan. Mari katakan sama-sama, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan anugerah-Mu, penuntunku lewati segala hal berkatnya selalu dilimpahkan. One more time, sing. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan anugerah-Mu, penuntunku lewati segala hal berkatnya selalu dilimpahkan, berkatnya selalu Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Kau yang dimuliakan Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan oleh pujian kami Tuhan. Dengan rendah hati ya Bapa, kami datang Tuhan. Karena kami rindu, kami haus Tuhan. Untuk dibaharui, dipulihkan, di-upgrade oleh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Kehadiran kami Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur yang tidak ada habisnya. Karena kasih Tuhan di dalam kami. Benar Tuhan, janji-Mu terjadi dalam hidup kami. Bahkan telah tergenapi di dalam kami Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang perkasa, yang ajaib, yang mampu untuk melakukannya. Karena itu hati kami percaya Tuhan kepadamu Bapa. Dan di pagi hari ini kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, pikiran kami. Menerima taburan Tuhan. Firman-Mu yang akan meneguhkan, membangun roh jiwa tubuh kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, urapi Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Sucikan hamba-Mu Tuhan, ampuni dosa hamba-Mu Bapa. Kesalahan yang hamba-Mu perbuat Tuhan. Menjadi alat-Mu yang suci dan kudus Tuhan. Untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus itu Tuhan. Sehingga menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan. Setiap kami yang telah diurapi oleh Tuhan. Mari kita mendengarkan firman dengan penuh sukacita. Mari kita sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk Gaby dan tim musik kita. Shalom Bapak Ibu keluarga BSD Church. Apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Sepanjang minggu ini. Puji Tuhan ya, senang melihat Bapak Ibu berada kembali di rumah Tuhan. Gitu ya. Bapak Ibu sudah diberkati. Katakan amin. Dan sedang mau diberkati lebih lagi. Katakan
Nah, gitu ya. Jadi kemarin sudah, hari ini sudah diberkati, besok Bapak Ibu juga diberkati. Amin. Tema kita di bulan Juni adalah overflow Bapak Ibu, berkelimpahan. Tadi saya duduk di situ, Tuhan mengatakan satu hal, bahwa untuk jemaat Bapak Ibu, Tuhan itu rindu untuk melimpahkannya buat kita. Bukan karena hasil usaha kita. Tetapi karena dia sendiri rindu, dia tidak melihat kita orang yang biasa-biasa. Ketakutan ada, cemas ada. Tetapi di dalam Tuhan, dia yang melimpahkannya buat kita, Allah yang dahsyat. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca di dalam 2 Korintus 9 ayat 8. Minggu lalu Bapak Ibu sudah belajar banyak firman Tuhan, pengetahuan tentang firman dari Ibu Rita gitu ya. Lalu minggu ini, hari ini cuman 1 ayat aja Bapak Ibu ya. Kita akan baca bersama 2-3. Dan Allah sanggup melimpahkan apa? Segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu ketika mendengar kata berlimpah gitu ya, langsung kebayang apa? Rumah gitu ya, rumah 10 unit, wih, mobil antik 10, 20 begitu, deposito gitu ya, uang gitu. Definisi dunia seperti ini dengan kata berlimpah, dengan materi membuat kita nih orang Kristen kayaknya anti dengan kata berlimpah. Kontra gitu kalau disebut di gereja. Padahal Bapak Ibu di dalam Alkitab, Bapak Ibu boleh baca ada ratusan kata tentang berlimpah, dilimpahkan, berlimpah-limpah. Tetapi dunia menggeser paradigma kata berlimpah itu menjadi sesuatu yang tabu, yang pantang untuk dibicarakan di gereja. Salah Bapak Ibu. Nah ini jujur Bapak Ibu, kalau yang punya rumah 10 tidurnya nyenyak gak? Belum tentu, kita pikir rumah kita 10 nyenyak, enggak Bu. Setiap bulan mikirin apa? Pajak PBB, rumah ini, besok rumah itu ya kan. Setiap tahun itu hampir setiap bulan kita harus mikirin bayar pajaknya. Mobil antik 10 Bapak Ibu nggak bayar STNK? Bayar Bapak Ibu. Mercy 19 juta Bapak Ibu STNK-nya. BMW 17 juta. Tuh bayar deh tuh kalau mau mobil mewah ya kan. Mobil listrik. Nggak ada promosi, nggak usah dipromosikan. Jadi berlimpah itu menurut ukuran dunia selalu materi. Hari ini kita akan melihat kata overflow, kata berlimpah dari kacamata Tuhan. Kelimpahan versi Tuhan. Kita bukan hanya penuh tetapi melimpah. Apa bedanya Bapak Ibu penuh dan melimpah? Banyak orang Kristen hari ini hidupnya cuman penuh tapi belum berlimpah. Penuh itu seperti kolam. Airnya masuk, ditampung, diam di tempat. Kelihatannya kalau air kolam tenang ya. Bener ya, tenang. Gak ada tuh badai, gak ada. Gitu kan. Tapi kenapa? Karena tidak mengalir. Airnya kotor. Airnya keruh. Lalu lama-lama diincar nyamuk. Banyak yang incar tuh Bapak Ibu. Dan gini gak perlu diapa-apain air kolam. Lama-lama juga akan kering. Betul gak? Kenapa? Nguap airnya. Gak usah diapa-apain. Habis juga akan kering. Orang Kristen tipe kolam itu seperti gini. Menyerap khotbah banyak. Menerima berkat banyak. Tetapi hanya berhenti cukup untuk saya sendiri. Hidup rohaninya lama-lama Pak Bu terasa kering. Tetapi melimpah itu seperti sungai. Airnya dari mana? Dari dia sendiri? Bukan. Airnya dari mata air yang ada dari atas. Mengalir turun ke bawah. Airnya selalu baru.
betul? Segar karena terus ada pergerakan, gak ada nyamuk Bapak Ibu, tetapi justru memberi kehidupan. Di mana dia lewat, di situ ada kehidupan baru. Hari ini saya bawa satu kantong mini, tapi mini banget ya ternyata. Gak kelihatan ya. Pak Rudi kelihatan gak? Oh kelihatan, oke lah Bu Eni ya. Ini isinya apa Pak? Permen kelinci 2 biji. Oh berarti gak lihat ya. Oke, ini permen isinya ya. Nah lalu gini Bu, tiba-tiba ada 10 anak-anak sekolah minggu masuk. Tante bagi permennya gitu. Saya pikir keras gitu ya. Gimana caranya saya bagi 2 permen ini pada 10 anak kecil. Paling saya potong kecil-kecil aja. Tapi mereka hanya pemanis di gigi. Enggak puas gitu. Masih kurang. Lalu saya dalam tanda kutip, saya orang bijaksana. Ya, tanda kutip bijaksana. Saya mutusin. Lebih baik enggak usah dibagi-bagikan ini. Buat saya sendiri aja. Uang cuma 2. Orang cuma 2. Wajar enggak saya enggak bagi? Wajar banget ya. Enggak usah. Menurut logika dunia itu sangat masuk akal. Bukan karena saya pelit loh. Enggak, saya itu pengen gitu. Tetapi karena memang cuma 2 Bu Pak. Kapasitasnya ini, kantong ini cuma 2. Kecil terbatas, mini banget. Wajarkah itu? Wajar. Menurut logika dunia itu sangat masuk akal, bukan karena pelit. Ya, kenapa? Karena daya tampungnya memang levelnya itu cukup buat saya. 1 saya makan sekarang Bu Erna, nanti jam kedua 1 lagi. Jadi Bu Erna gak kebagian, maaf ya. Gitu. Nah, kalau berbagi sama Bu Erna itu minus. Saya jadi kurang loh. Lalu akhirnya karena kurang tadi saya bersungut-sungut, saya mengeluh, saya ngomel, saya merasa dipaksa. Wajar bagi dunia, tetapi dengar baik. Wajar bagi dunia belum tentu benar di mata Tuhan. Apa-apa sekarang dikatakan wajar, biasa, LGBT biasa, istri lebih dari 1 biasa. Itu wajar bagi dunia tetapi tidak benar di mata Tuhan. Nah, Tuhan tidak berhenti di kata cukup, tapi ia melampaui cukup. Dia menambahkan lebih kepada kita. Bapak Ibu, kalau bicara wajar atau tidak wajar, coba kita flashback ke belakang. Kita dulu siapa? Sekarang menjadi apa? Dulu saya duduk di situ seperti saudara. Sekarang saya siapa? Kok bisa? Saya membagi firman, gak masuk di akal saya loh. Bapak Ibu berapa kali sudah ditolong Tuhan. Secara pendidikan mungkin kita kalah dengan orang-orang pintar. Tetapi Tuhan tetap membawa kita naik, naik, dan naik. Itu yang Tuhan lakukan terhadap saudara. Dari ayat yang kita baca tadi ada 3 kata yang kita mau pelajari hari ini. 1 kata sanggup Bapak Ibu. Allah sanggup, betul, melimpahkan segala apa? Kasih karunia. Kata sanggup menunjukkan ada kemampuan yang mutlak, yang absolut dari Allah. Bukan Allah yang mungkin gitu ya. Kira-kira bisa nggak ya? Kadang-kadang deh, atau Tuhan sedang mood aja deh. Baru memberikan atau baru sanggup. Enggak, ketika Bapak Ibu di dalam sebuah meeting, tender, project gitu ya. Lalu ditawarkan, Bapak Ibu ada yang mau ambil projectnya? Oh saya sanggupin. Apapun permintaannya saya menyanggupi. Bapak Ibu ketika Bapak-bapak menyanggupi project itu, yang Bapak Ibu lakukan apa? Harus menepatinya sampai selesai. Karena kalau tidak dikerjakan sampai selesai dan sudah tergenapi itu kerjaan, Bapak Ibu dapat denda loh. Dapat sanksi, betul? Dan yang paling parah adalah sanksinya yang paling terlihat. Kepercayaan, trust daripada klien kepada kita habis hari itu juga.
Jadi kalau Bapak Ibu bilang sanggup, sebagai manusia aja loh. Bapak Ibu pasti dengan upaya keras sampai selesai proyek itu. Betul? Apalagi Tuhan kita, Tuhan yang bilang dia sanggup. Maka dia bertanggung jawab sepenuhnya untuk kita. Kita tidak meragukan Bapak Ibu kehebatannya, gak usah ragu. Kita tidak juga mempertanyakan kesanggupannya. Hanya satu hal yang perlu kita lakukan. Apa Bapak Ibu? Percaya saja. Kalau dia bilang dia sanggup, maka dia sanggup. Gak usah tanya, gak usah takut, gak usah khawatir. Tapi model saya kayak gini masa iya? Itu, ragu. Gak ada keraguan ketika bilang sanggup melakukannya. Namanya El Shaddai. Tahu El Shaddai? Dia maha kuasa. Dia maha kuasa untuk melimpahkan kepada Bapak Ibu kasih karunia-Nya. Untuk rohani, untuk materi. Pak, kita perlu kasih karunia. Kemurahan, bener. Orang hebat banyak, anak muda sekarang pinter-pinter cari duit ya. Tetapi kita yang mau umur pensiun gitu, gimana nih kita gitu. Jangan khawatir Pak, Tuhan beri kemurahan. Amin. Kita tidak akan kalah karena kita punya Tuhan yang sanggup. Amin Bapak Ibu. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 ya. Pencuri dikatakan gini, pencuri datang untuk mencuri lalu mari ayatnya ditampilkan Yohanes 10 ayat 10. Saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi kata Tuhan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang datang siapa Pak Bu? Yesus. Tapi datang juga nih sosok lain. Pencuri datang juga. Tetapi di ayat ini pencuri datang dulu, baru Yesus. Tapi kata Tuhan dia, aku datang juga. Emangnya pencuri doang yang datang? Aku datang juga untuk meneguhkan firman itu. Perhatikan kata pencuri. Saya buat bagannya. Pencuri datang mencuri, Yesus datang memberi. Pencuri datang membunuh, tapi Yesus datang menghidupkan. Pencuri datang membinasakan, tetapi Yesus datang melimpahkan. Ada beda kontras ya. Betul ya? Makanya itu nih. Karena kontras ini Bapak Ibu hanya perlu satu pribadi yaitu Yesus di dalam hidup kita. Katakan amin. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan roti nih seharga 200 dinar tuh gak cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing dapat potongan kecil kayak tadi permen ini gak cukup loh Tuhan. Tetapi di sana hanya ada, perhatikan ya Bapak Ibu, hanya ada 5 roti, 2 ikan yang diserahkan kepada Tuhan. Enggak perlu 5.000 roti, enggak perlu 5.000 ikan. Betul ya? Hanya 5 roti dan 2 ikan diserahkan kepada Yesus. Hari ini apa yang saudara serahkan kepada Yesus? Percaya dia sanggup untuk melimpahkannya. Dia sanggup melakukan mujizatnya buat saudara dan saya. Lalu Yesus gini, meminta mereka duduk. 50 orang dan 100 orang ya. Kalian murid-murid nih, coba kumpulin 5.000 ini jadi kelompok kecil. Bapak Ibu sementara ini loh pelayannya, muridnya Yesus sedang menghitung 1, 2, 50, 1, 2, 100. Yesus dengan tepat tahu berapa jumlah yang hadir. 5.000. Tuhan tahu detail kecil saudara. Tidak ada seorang pun yang luput. Saudara akan dikumpulkan 50, 100 dalam komunitas. Nah itu Bapak Ibu ikutlah CG ya. Semua saudara setiap Rabu diberkati terus sama leader-leadernya. Ada komunitas. Amin. Uniknya dari kisah ini ya, Yesus tuh tahu banget jumlahnya. Aneh kan? Kok bisa? Padahal muridnya masih ngitungin, Yesus sudah melihat jauh lebih di depan.
Yesus tidak akan salah hitung. Yesus memperhatikan saudara. Apa yang kita perlukan, butuhkan, Yesus sanggup untuk melakukannya. Amin. Lalu kata yang kedua adalah berkecukupan atau malah berkelebihan. Kata kuncinya di sini ada dua ya. Cukup, tapi ada surplus, yaitu apa? Lebih. Nah, kantong mini ini Bapak Ibu wajar bagi dunia. Hanya karena sampai kata cukup aja. Tetapi rahasia ilahi ketika cukup plus lebih. Cukup itu untuk diri sendiri. Tetapi ketika lebih itu untuk berbagi pada orang lain. Dan disitulah inti daripada overflow saudara. Yang ketiga kata pelbagai kebajikan. Saudara, ketika kita menerima kelimpahan bukan untuk ditimbun. Tetapi disalurkan berbagai perbuatan kebajikan. Urutannya coba kita lihat 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Allah sanggup lalu melimpahkan kasih karunia berupa perbuatan kebajikan. Di sini ada pemberi, slide sebelumnya. Di situ ada pemberi, lalu apa yang diterima, kemudian tujuan. Manusia cenderung kita nih tahu sumbernya, sudah hafal. Pasti hanya Yesus. Lalu kita juga mau menerima sesuatu, tetapi ini kita tuh mengesampingkan apa? Tujuan Tuhan. Kita melupakan tujuan. Menutup hati rapat-rapat terhadap tujuan. Atau pura-pura lupa terhadap tujuan Tuhan. Kita gak bisa stop Bapak Ibu hanya sampai di mana di Allah pemberi dan kita menerima. Karena di situ ada tujuan yang Tuhan lakukan terhadap setiap kita. Ayat ini ajaran Paulus kepada jemaat siapa? Korintus. Gitu ya. Di dalam tradisi budaya Yunani Romawi. Jadi gini Bapak Ibu, antara memberi dan menerima itu harus seimbang. Gak boleh jomplang. Jadi ketika saya memberi kepada Bu Erna, maka saya harus diberi oleh Bu Erna yang seimbang. Ketika Bu Erna memberi saya lebih kecil daripada yang saya berikan, itu dianggapnya Bu Erna lebih rendah statusnya. Dipermalukan gitu. Jadi orang biasanya seimbang atau lebih lagi memberi. Itu budaya daripada Yunani, Romawi. Tetapi Paulus mengajar sesuatu yang berbeda. Ketika budaya itu berada di masyarakat tidak mau kalah aksi tadi, ya kan? Tapi Paulus mengajarkan gini, orang Kristen memberi bukan karena dia mampu saja. Tetapi karena memang sudah berlimpah kasih karunia. Itu yang memampukan dia memberi. Kalau saudara memberi mengandalkan pikiran kita, logika kita, hitung-hitungan kita, enggak akan memberi Bapak Ibu. Tetapi ingatlah bahwa berlimpah itu sudah ada, sudah diberikan, itu memudahkan kita untuk memberi. Karena kita ngerti, bukan saya, tapi ada Tuhan di dalam saya. John Piper, seorang pendeta di Bethlehem Baptist Church di Amerika, mengatakan gini, the measure of your wealth is not what you have in the bank. Bukan sesuatu yang engkau tampung di dalam lumbungmu. Tetapi what you have in the hand that reaches out. Jadi bukan ukurannya ada di lumbungmu. Lumbung saudara itu milik saudara loh. Tetapi apa yang ada di tanganmu itulah yang dikeluarkan. Itulah yang disalurkan. Ukuran kekayaan itu bukan yang di lumbungmu. Amin. Bapak Ibu kita tahu jelas ya. Kelimpahan itu identitas kita. Privilege Tuhan berikan. Masalahnya ada yang ragu. Apa iya benar Bu? Kayaknya enggak deh Bu. Enggak mungkin Bu buat saya, buat dia iya. Buat saya enggak. Karena apa? Penampilan saya kayak gini. Masa iya saya berlimpah Bu? Mobil saya enggak pakai mobil, saya pakai motor. Dia yang berlimpah karena dia mobilnya, mobil antik. Bukan mobil lagi, motor yang saya pakai. Masa saya disebut berlimpah Bu? Mengapa saudara merasa tidak berlimpah? Karena saudara membandingkan kelimpahan dunia dengan kelimpahan versi Tuhan.
kelimpahan Tuhan. Mari baca 2 Korintus 8 ayat 7. 2 Korintus 8 ayat 7. Hari ini slide-nya saya nggak tulis, saya lupa slide-nya berapa ya, maaf ya. 2 Korintus 8 ayat 7. Ya, baca bersama Bapak Ibu. Mulai sekarang, maka sekarang. Dalam apa? Dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Bapak Ibu, ini loh kaya menurut versi Tuhan. Pertanyaan saya, saudara punya iman? Halo, punya iman? Punya, makanya dia ada di sini hari ini. Betul ya, karena beriman kepada Tuhan. Pertanyaan yang lain, punya perkataan hikmat? Punya. Punya pengetahuan? Punya ilmu? Punya. Sering membantu orang? Oh bukan sering lagi Bu, setiap hari Bu, membantu suami saya, membantu istri saya, membantu anak saya ya kan. Lalu punya kasih? Sudah pasti. Sering memberi pengampunan? Oh iya Bu, ya kan. Ibu-ibu paling sering memberi pengampunan. Halo? Amin. Ibu-ibu ya. Enggak, bapak-bapak juga sama Bu. Bukan ibu aja ya suka sombong. Lalu sudah melakukan pelayanan? Sudah. Bu, kan pelayanan bukan hanya ada di gereja ya. Pelayanan di rumah juga bisa kan ya. Pelayanan di mana-mana bisa ya. Sudah melakukan pelayanan belum? Sudah. Sudah pernah menabur belum? Bu, setiap minggu saya ada di gereja sini menabur. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, kalau saudara seperti ayat tadi ditayangkan kembali. Ya, seperti ayat ini kaya. Sudah punya semua itu. Saudara adalah sultan-sultannya surga. Kalau nih, Alkitab nih, baru diterbitkan sekarang nih dalam bahasa gaul, saya masukkan kata sultan. Supaya lebih relevan gitu. Kalau kaya kok saudara kayak gimana ya gak percaya gitu ya. Tapi ketika kata sultan, oh langsung bener saya sultan. Mau Bu, mau banget nah, gitu. Harus kita agak rombak gitu ya kata-katanya. Jadi hari ini tidak ada di antara Bapak Ibu anti dengan kata berlimpah. Amin. Tidak ada yang anti kata kaya. Amin. Karena berlimpah itu identitas kita sebagai anak-anak Allah yang kaya akan kasih. Tuh, kaya akan perkataan hikmat, kaya akan pengetahuan, kaya akan kebenaran, kaya talenta, kaya perbuatan kebajikan. Pak Bu, siapa? Salomo. Kaya sekali. Materinya banget ya Pak ya. Tapi ketika Tuhan nih bertanya kepada Salomo, mau minta apa? Yang dia minta bukan Tuhan saya tambah kaya. Ada? Enggak. Saya tambah Tuhan emas saya. Enggak ada. Tambah istana saya. Dalam sekejap istananya terbangun 100 gitu, enggak ada. Tambah istri gitu, enggak tahu diri. Istri orang 1000 ya kan gak tahu diri banget nih kalau minta istri lagi. Tambah apa? Hikmat. Karena dia tahu dengan hikmat dia dapat memperoleh segala materi yang ada. Dengan hikmat dia mendapatkan penghormatan. Gitu Bapak Ibu yang saudara minta Pak hari ini minta hikmat. Supaya ibu-ibu ini nih ya Pak ya. Tunduk, nah gitu. Ya, kenapa? Karena melihat bapak-bapak itu dengan hikmat yang luar biasa bijaksana. Nah begitu ya, jangan kayak Salomo jangan minta istri loh ya. Salomo aja enggak apalagi saudara ya kan. Lalu saya Bapak Ibu hari ini juga membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Kemarin dimintain tolong tim ini ya B. Yuk. Saya bawa sesuatu buat saudara ya. Nah, taruh di sini, Be. Nah, oh tadi mesti sama kantongnya. Thank you, Be. Oke. Pak Bapak Ibu, sebenarnya ini ya saya bawa kantong 50 yang lebih gede. Ini kan cuma 20. Tapi kalau saya beli yang 50 kan berat ya yang bawanya ya kan, kasihan ya. Nah, karung ini dirancang untuk puluhan kilo beras. Kapasitasnya besar, bukan? Ruangannya luas, bukan?
kantong plastik ini nih, kalau dimasukkan ke sini, ya gak ada artinya loh. Betul? Tapi mengapa ada sebagian orang betah banget jadi kantong mini? Yang lebih sedih adalah memilih menjadi kantong yang mini saja. Karena apa? Takut Bapak Ibu. Takut apa? Takut lelah. Bu, kalau karung goninya kayak gini berat Bu bawanya. Ya kan? Badan saya pegel. Bakalan saya sakit loh. Belum ngangkat aja nih sudah berasa akan sakit, akan pegel gitu. Yang berat-berat itu bukan tugas saya, tugas Pak David, tugas Pak Wagem, bukan tugas saya, gak usah saya. Padahal Yesus mengatakan pikullah, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita kalau pikul beras ngeluh. Coba pikulnya ini kalau saya bilang hari ini ya Ren ya, ini emas semua. Gitu ya. Gak usah saya siapa yang mau ngangkat ini gak usah. Rela, sukarela, Bu saya aja, saya. Tunjuk saya. Tapi kalau ini beras, gak usah jangan berat Bu, ntar saya pikir encok Bu. Kalau saya bilang Bapak Ibu, ini isinya adalah kelimpahan kasih. Ada yang mau? Ini isinya kelimpahan pengampunan. Berat Bu katanya, gak usah Bu, jangan. Kita maunya materi, kita gak mau yang rohani. Padahal Tuhan memberi kelimpahan itu dalam roh kita. Barulah itu bonus yang dilimpahkan kepada kita. Gitu Bapak Ibu. Jadi para suami gini ya. Kuk yang kau pasang, ya, maaf. Kuk yang Tuhan pasang itu enak dan ringan katakan. Bukan enak dan berat. Jangan lihat istrinya. Yang pada lihat istri jangan. Bu, mari. Ibu-ibu ya, kita jadi kuk yang enak dan ringan. Jangan yang enak dan berat, gak usah ya. Yang enak dan ringan buat bapak-bapak. Bu Jen terbalik. Yang enak saya katanya gitu. Ya, tapi untuk urusan keluarga kita September lagi ya. Nah, orang yang hidupnya mau mini-mini aja, mau ringan-ringan aja, nggak perlu keluar keringat, masukin kantong, gampang. Jalan enteng ya, terbang di atas awan-awan, kayak nggak punya beban gitu, kayak nggak punya masalah hidup gitu. Sebenarnya untuk apa? Kenyamanan diri, betul? Ada yang bilang gak apa-apa Bu, begini-begini aja kok hidup saya gak apa-apa kok. Saya terima nasib katanya. Tapi apakah demikian? Orang yang seperti ini takut kerja keras, takut berpikir keras. Padahal sudah dilimpahkan hikmat dan pengetahuan. Lalu yang kedua takut apa? Hilang waktu dan kenyamanan. Nanti waktu saya habis loh Bu. Kalau disuruh harus sering berbagi, waktu saya kan terbatas, betul waktu saudara terbatas 24 jam. Tapi pernahkah saudara berpikir ketika kita menghabiskan waktu untuk Tuhan, justru waktu itu lebih berkualitas, lebih bermakna. Kita seperti sungai yang mengalir dan tidak akan pernah kering. Yesus mengatakan, bisakah kamu berjaga 1 jam saja? Artinya apa 1 jam? Dari 24 jam? Tuhan hanya minta 1 jam yang berkualitas dengan Dia. Berkualitas melakukan hal yang benar untuk Dia. Begitu. Gak sulit ya, harusnya loh. Tetapi kita hanya tidak mau aja. Jadi Tuhan mendesain kita hidup kapasitasnya itu melimpah. Bukan yang mini kayak ini. Siapa yang mau mini silakan ya. Kelimpahan rohani tidak akan pernah habis ketika dibagikan Bapak Ibu. Coba tampilkan gini. Ketika saya membagikan 1 kilo sukacita, kira-kira kepada orang yang depresi ini, kira-kira sukacita saya berkurang? Enggak, sukacita saya bertambah. Karena saya melihat orang yang depresi mau bunuh diri, akhirnya tertolong dan kembali bersukacita, menghargai hidupnya gitu. Lalu ketika saya membagi 2 kilo doa saya, bagi orang yang lemah, apakah doa saya habis? Enggak. Saya makin rajin berdoa karena saya tahu doa saya itu berkuasa. Saya makin rajin doa. Ketika saya menyalurkan ya, membagi pertanyaannya, apakah
punya saya, bukan. Yang saya bagikan adalah kelimpahan yang daripada Tuhan. Betul ya? Dalam sebuah buku berjudul The Anointing, Yesterday, Today, Tomorrow, tentang urapan ya. R.T. Kendall itu pendeta di 25 tahun di London mengatakan gini, the only thing that grows when you give it away is the anointing of the Holy Spirit. Jadi ketika kita berbagi kelimpahan yang ada di dalam kita, sesungguhnya bertambah apa? Urapan Roh Kudus. Mau dapat urapan Roh Kudus? Sering-sering berbagi. Amin. Haleluya. Lalu saya akan menutup gini. Penutupnya saya membagi 3 formula overflow. Formula 1. Tayangkan formula 1. Nah, sumber kelimpahan adalah kasih karunia Allah. Bukan uang, bukan rumah, bukan mobil Eropa atau mobil antik. Itu bonus. Tetapi kasih karunia Allah lah satu-satunya sumber. Coba kita bertanya pada diri sendiri. Sekarang ini kita lebih sering mengandalkan siapa? Kita seringkali tanpa sadar mengandalkan pasangan kita sebagai sumber. Gitu ya. Istri berharap suami itu menghibur gitu. Setiap kali pulang kerja, suamiku datang harus menghibur saya karena saya udah capek kerja di rumah. Harus ngerti, harus bisa tahu isi hati kita kayak paranormal bu, suami itu ya. Pokoknya kamu harus ngerti, saya gak mau tahu, saya gak mau bicara, saya diem. Tapi kamu harus ngerti saya, duh bu, suami kita ya kayak paranormal, kayak dukun ya kan. Lalu kalau curhat gak boleh gak denger, harus memperhatikan, gak boleh sambil main HP. Ya, gitu. Gitu bu, semua ketawa ya kayaknya sama. Lalu suami berharap istri selalu kuat. Selalu siap melayani, selalu punya tenaga untuk keluarga. Gak boleh sakit istri itu. Kalau sakit diomelin, kamu kenapa sakit? Kamu gak boleh sakit loh. Sakit gigi gak boleh, apalagi sakit hati. Lebih lagi gak boleh. Nah bu, sampai Maranatha, Yesus datang kembali gak boleh sakit ya ibu-ibu ya. Amin. Sakit hati terutama lepaskan ya. Tapi hari ini kita akui Bapak Ibu. Manusia itu punya keterbatasan. Punya batas, suami punya batas lelah, istri punya batas sabar. Pak dengar, istri punya batas sabar. Tapi ibu-ibu coba dengar juga, suami punya batas lelah. Ya, itu bukan berarti suami istri tidak saling mengasihi, bukan. Tetapi gini loh, menunjukkan kita tuh manusia biasa. Kalau kita bergantung kepada pasangan kita, akhirnya keduanya itu akan capek hati. Yang satu kecewa, yang satu terluka. Tetapi kalau Formula One terjadi adalah gini, bergantung kepada sumber yang tepat. Maka kapasitas keluarga kita akan meluap, akan berlimpah dengan hikmat, dengan kasih, dengan sukacita, dengan pengampunan, dengan damai, peace dalam rumah tangga kita. Lalu kembali lagi ke sini ya. Ratapan 3 ayat 22 dan sampai 23 dikatakan gini. Tak berkesudahan kasih setia, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru kapan? Pagi hari. Waduh, kelimpahan saudara setiap pagi hari. Rahmatnya dicurahkan. Formula 2, tujuan adalah untuk berbuat kebajikan. Bapak Ibu, perhatikan urutannya dalam bahasa Yunani adalah gini. Kasih karunia Allah itu cukup plus lebih lalu untuk kebajikan. Formula 2 tolong. Ya, urutannya adalah kasih karunia Allah lalu cukup dan lebih adalah kelimpahan lalu ada tujuan kebajikan. Luar biasa Bapak Ibu baca ini ya. Tuhan tahu kapasitas kita. Makanya dibuat apa dulu? Berlimpah dulu baru diberi tujuan. Tuhan gak terbalik loh. Kasih karunia Allah, kebajikan baru dikasih kelimpahan. Enggak. Betul ya? Tuhan kasih kita kelimpahan dulu. Baru saudara diminta memenuhi tujuan Tuhan berbuat kebajikan. Tuhan bukan Tuhan yang tidak adil, tapi dia adil dalam perbuatannya. Dia menyediakan dulu, Tuhan menyediakan dulu, Tuhan menyediakan dulu
kepada saudara, barulah saudara bisa memberi dan melakukan tujuannya. Hari ini saya mau mengatakan gini, yang engkau doakan Pak Bu, sudah Tuhan sediakan. Yang engkau perlukan Pak Bu, Tuhan sudah lakukan. Hanya saja selaraskan tujuanmu dengan tujuan Tuhan. Mengapa doamu tidak dijawab? Kata firman apa? Karena engkau hendak menghabiskannya untuk apa? Nafsumu. Tapi hari ini apa yang kau doakan, kau rindukan, selaraskan dengan tujuan Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani Tuhan dengan kelimpahan yang Tuhan berikan. Begitu Bapak Ibu. Katakan kepada Tuhan ketika engkau berdoa, ketika engkau di jalan, ketika engkau dalam proyek ini untuk kebaikan, ini untuk aku berbuat kebajikan. Berlimpah itu mengalir dari dalam keluar. Betul ya? Hah? Kalau dari luar ke dalam namanya nampung, nimbun Bapak Ibu. Kita dirancang menjadi sungai, bukan kolam. Kolam itu airnya masuk nampung aja, tapi air itu mengalir. Ada yang bertanya-tanya mengapa hidup rohani saya kok kering ya Bu? Jawabannya karena kita itu seringnya menjadi kolam, kita tidak menjadi sungai. Menguaplah itu, semua yang ada di pada saudara yang ditimbun semuanya pasti menguap dan kering. Ketika kita menjadi sungai bagi Tuhan, hidup kita tidak kering tetapi airnya selalu baru setiap pagi. Formula ketiga, ukurannya memberi. Ukuran Tuhan, Bapak Ibu, memberi. Kalau Tuhan ukurannya menerima, maka saudara akan diminta Tuhan, kamu harus menyembah aku dulu. Kamu harus memuji aku dulu, baru aku memberi buat kamu. Enggak, tetapi Tuhan selalu apa? Memberi untuk kita. Ketika kita menjadi serupa segambar dengan Dia, maka kita juga hidupnya memberi seperti Dia. Yang terakhir ya, ada sebuah analogi bagus sekali. Saya dengar di sosial media Bapak Ibu. Tuhan menciptakan ikan untuk berenang. Hah? Ya. Tuhan menciptakan burung untuk terbang. Ikan gak perlu les renang. Burung gak perlu ikut kelas penerbangan. Ketika ikan datang kepada guru les renang, Bu ajarin saya renang, diketawain ya. Loh, kamu harusnya saya belajar sama kamu ikan, kok kamu yang belajar sama saya? Kemampuannya, kapasitasnya sudah Tuhan taruh. Tapi dia tidak mengerti. Bapak Ibu hari ini kelimpahan Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Saudara harus terbuka menerima kelimpahan. Jangan lagi mengatakan kau kurang-kurang. Engkau akan terus kurang. Tetapi itu bukan identitasmu. Identitasmu cukup buat dirimu. Dan ada plus lebih untuk berbagi dengan orang lain. Sehingga nama Tuhan saja yang ditinggikan dari hidup kita. Amin. Haleluya. Baiklah, saya akan membuat kesimpulan aja ya. Padahal masih banyak loh. Baik, Bapak Ibu. Buku Kas Tuhan mencatat apa? Yuk baca. Wahyu 20 ayat 12. Ini harus saudara ngerti ya. Wahyu 20 ayat 12. Ada? Baca ya Bapak Ibu ya. Dan aku melihat apa? Orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa? Perbuatan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Bapak Ibu, akhir hidup kita yang dinilai, yang dihakimin adalah perbuatan. Enggak ada tuh ditulis menurut uangmu, menurut rekeningmu, menurut mobilmu. Enggak ada tuh. Menurut orang tuamu, enggak ada tuh. Menurut kehebatanmu, enggak ada. Perbuatanmu, perbuatan kita tertulis di kitab tahta Tuhan Bapak Ibu. Yang masih jahat segera bertobat. Yang mengambil hak milik orang lain kembalikan ya. Yang masih merugikan orang bertobat juga. Yang masih suka nipu orang. Ini nih bertobat segera. Yang sering ngomongin orang bertobat juga. Pikiran kita negatif bertobat juga. Yang suka happy-happy sendiri bertobat.
Karena kesenanganmu duka bagi istri-istri yang lain. Kok ke situ lagi? Yang suka makan sendiri, nggak ngajak-ngajak, bertobat. Ngajak nggak apa-apa Bu, Pak. Ngajak. Kenapa? Ini DNA-nya BSD Church ya. Suka ngajak tapi bayarnya sendiri-sendiri ya kan. Yang ngajak saya yang bayar situ. Gitu ya. Jadi pergunakanlah Bapak Ibu perbuatan kita. Dari kasih Tuhan, dari hikmat Tuhan, dari kepintaran Tuhan untuk berbagai segala kebajikan. Haleluya. Bapak Ibu ada sebuah lagu gini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia dan membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkatnya selalu dilimpahkan. Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Hari ini Tuhan sudah melimpahkan segala yang saudara perlu. Hanya saja kita perlu percaya, menerima. Dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkatnya selalu dilimpahkan. Ya Tuhan, kami juga akan mengadakan perjamuan kudus Bapa di pagi hari ini Tuhan. Persiapkan jemaat-Mu Bapa, kuduskan, sucikan sehingga perjamuan ini menjadi berkat bagi setiap kami. Haleluya Tuhan. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal. Berkatnya selalu dilimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa Bapak Ibu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus hari ini. Pegang roti di tangan dan mari dengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan makan dengan iman. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan ia memecah-mecahkannya dan berkata,
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Angkat roti di atas kepala, tanda kita menghargai tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, melalui tubuh yang terpecah Bapa, kami percaya Tuhan, hidup kami dipulihkan, diberkati, dilimpahkan Tuhan. Dan inilah tubuh yang terpecah, kita terima dengan iman. Mari jemaat Tuhan, makan roti bersama-sama dengan iman. Mari angkat cawan di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan merupakan pengucapan syukur yang atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita minum bersama dengan iman. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pengorbanan Tuhan. Biarlah Bapa, setiap minggu Tuhan, setiap hari kami melakukan perjamuan kudus, kami ingat akan pengorbanan, keselamatan yang Tuhan berikan, yang dilimpahkan atas kami Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, haleluya. Kita akan naikkan pujian yang sukacita karena sudah dilimpahkan ya Bapak Ibu. Jangan bersedih hati, bersukacita di dalam Dia. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku.
Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang ajaib atas setiap kami. Kami juga berdoa bagi persembahan kami Tuhan. Kami percaya ketika kami bawa persembahan kami ke ladang Tuhan, kami percaya tidak akan ada yang kembali dengan sia-sia. Dan hidup kami berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan menyaksikan BSD News sepekan ke depan. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah tentu akan. Dan kita akan bertemu kembali di Sunday Concert 14 Juni 2026 di jam 9 pagi dan jam 11 siang dan akan dilayani oleh Pastor Gusti Agung, Auditorium Gunung Salak, Trembesi Hotel lantai 6. Disertai dengan ibadah Children of Blessing atau CHOBI di jam 9 pagi dan jam 11 siang, Trembesi Hotel lantai 7 dan Generation to Bless atau Youth di jam 11 siang di Trembesi Hotel lantai 7. Dan untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara bisa follow akun sosial media dari BSD Church di Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan juga bisa subscribe di YouTube channel BSD Church. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Bapak Ibu, ada kata tadi yang saya ingat di awal ibadah dari Kak Gibi bahwa gereja ini membuat kita feels at home. Ya. Namanya rumah, tentunya kita rawat dan kita bikin jadi lebih baik. Ya, rumah kita ini tentunya butuh perawatan kita bersama, terutama dalam hal penyewaan pemakaian gedung ini. Jadi setiap awal bulan ada persembahan khusus untuk membantu BSD Church menyewa ruangan ini yang baik untuk kita. Jadi Bapak Ibu boleh scan kode yang ada di layar ataupun yang ada di bangku Bapak Ibu, dan kita semua yakin dan percaya bahwa orang-orang yang berkati dan memberi untuk rumah Tuhan, anak cucunya tidak akan berkekurangan. Terima kasih Bapak Ibu, selamat memberi, Tuhan memberkati. Selamat memberi untuk gereja di tempat ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Aku bebas dari ketakutan. Untuk bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Ku Tuhan, berkat-Mu melimpah selamanya untukku, terjadi dan digenapi dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita juga akan memberkati anak-anak kita hanya 1 kali 1 bulan. Karena itu Bapak Ibu angkat kedua tangan kita. Kita tumpang tangan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu Tuhan mengurapi anak-anak ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak, Kau mengurapi Tuhan pikirannya, hatinya Tuhan. Sehingga Engkau limpah-limpahkan hikmat Tuhan kepada mereka meskipun mereka masih kecil. Tapi mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka ada di dalam jamahan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Bapak, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kau sendiri Tuhan yang akan mengangkat mereka menjadi anak yang hebat, menjadi pemimpin, menjadi pengusaha dalam nama Yesus.
Mereka Engkau akan jaga Tuhan. Kemanapun mereka melangkah di dalam sekelilingnya Tuhan. Di dalam rumah, di sekolah, di tempat mereka bermain. Jauhkan daripada orang jahat Tuhan. Tetapi Engkau menjaganya, menuntunnya Tuhan, membimbingnya senantiasa ya Bapa. Mereka Tuhan ada di dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami juga memberkati Tuhan para guru-guru cobi Tuhan. Beri kasih yang lebih, beri kesabaran yang lebih Tuhan. Karena mereka sedang menuntun anak-anak ini ke dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau juga memberkati orang tua daripada anak-anak ini ya Bapa. Berikan mereka kesabaran juga Tuhan. Kasih Tuhan, berikan mereka berkat yang berlimpah sehingga mereka boleh membawa anak-anak ini Tuhan untuk mengenapi rencana Tuhan. Dan juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan pulang, tapi kita ingin menerima yang terbaik daripada Dia sebelum kita pulang. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu mantumu, diberkatilah bisnismu, pekerjaanmu, ekonomimu, tabunganmu. Diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar cukup, tetapi berlebih di dalam Dia. Diberkati kesehatanmu, sehingga dengan kesehatanmu engkau dapat melayani Tuhan, untuk berbuat berbagai macam kebajikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita yang percaya, yang sudah menerima, yang berkelimpahan mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya, sama-sama kita katakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewat di segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan. Aku bertanya dari mana datangnya pertolongan. Hatiku takut, hatiku bimbang, namun firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah tentu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan diberikan, carilah kau menemukannya, ketuklah tentu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka akan